syarat akan kepentingan-kepentingan elit. Karena kalau kita bicara dalam teori kebijakan publik, setiap kebijakan yang dikeluarkan, bagaimana sampai bisa terjadi seperti itu? Kembali lagi bersama kami di podcast Sendal Jepit. Bagaimana kabarnya kakak? Puji Tuhan, sehat, baik. Oke, baik. Kakak Roland ini dia seorang aktivis yang sudah lama berkecimpung di organisasi dan juga beliau ini bergerak di bidang sosial kemasyarakatan. Bagaimana tanggapan kakak berkaitan dengan pergerakan mahasiswa per hari ini? Oke, jika kita bicara tentang gerakan kemahasiswaan pada hari ini, tentunya boleh kita katakan gerakan mahasiswa sudah terfragmentasi. Kenapa terfragmentasi, terkotak-kotak? Hal itu pun terlihat dalam rekam jejak sejarah gerakan kemahasiswaan itu. Kalau izinkan saya untuk sedikit kita kilas balik tentang histori dari sejarah gerakan-gerakan kemahasiswaan itu. Kenapa saya berbicara harus tentang gerakan kemahasiswaan? Karena saya mantan ketua PMK Cabang Denpasar periode 2022-2023, cukup banyak berkecimpung dalam gerakan-gerakan kemahasiswaan itu. Bicara tentang gerakan kemahasiswaan, kita mulai di awal. Saya membaginya dalam beberapa fase. Fase yang pertama, kita bicara di era Soekarno dan Hatta. Pada waktu itu, jumlah kampus atau sekolah tinggi itu masih sedikit dan mahasiswanya pun tidak terlalu banyak. Dan gerakan di awal itu gerakan yang hanya masih terkonsentrasi dengan memperjuangkan kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia untuk melawan agresi militer Belanda 1 dan agresi militer Belanda 2. Mahasiswa kala itu masih banyak syarat akan kepentingan-kepentingan elit. Pada waktu itu kita tahu ada Soekarno, ada PKI, dan juga ada militer. Setelah peristiwa G30 SPKI, itu menjadi momentum mahasiswa bergerak. Peristiwa pembantaian 7 jenderal, kemudian PKI dianggap sebagai dalang dari hal itu. Di situ menjadi momentum mahasiswa bergerak untuk menggulingkan Soekarno pada waktu itu. Kemudian kita masuk pada fase yang kedua, kita bicara di era Orde Baru. Kata Orde Baru mau mengartikan bahwasannya Orde Lama yang dilakukan oleh Soekarno itu terkesan sudah jadul, sudah lama, kita butuh hal yang baru, maka disebut dengan Orde Baru. Pada waktu itu mahasiswa cukup dekat dengan Soeharto. Kemudian terjadi peristiwa Malari. Kenapa terjadi peristiwa Malari? Karena mahasiswa pada waktu itu melihat di mana pemerintahan terlalu didominasi oleh modal asing. Korupsi, kolusi, nepotisme terjadi pada kala itu. Sehingga mahasiswa bergerak untuk melakukan aksi demonstrasi untuk menyuarakan pendapatnya. Itulah kita kenal dengan peristiwa Malari pada waktu itu. Nah, dari sini pemerintahan Soeharto melihat, mulai membangkang mahasiswa-mahasiswa ini. Kemudian keluarlah kebijakan kampus yang namanya normalisasi kampus NKK dan BKK. Gitu. Normalisasi kampus bertujuan untuk memperhimpit gerakan mahasiswa di dalam ruang publik. Nah, tetapi hal ini itu tidak membuat mati pergerakan mahasiswa itu. Malahan dia semakin kokoh dalam pergerakannya. Dia berkoalisi, berafiliasi, dan banyak bekerja sama berkoalisi dengan petani, masyarakat miskin kota, LSM yang bergerak pada waktu itu untuk menggulingkan Soeharto. Ditambah dengan momentum pada waktu itu adalah momentum krisis moneter. Di situ mahasiswa disambut oleh masyarakat luas, mahasiswa sebagai penjaga moral bangsa. Tetapi ketika kita melihat di fase yang berikut, fase ketiga, yaitu fase di mana pasca terjadinya reformasi, praktik kolusi dan nepotisme rasa-rasanya masih kebebasan berpendapat pada waktu itu masih belum sepenuhnya kita ini reformasi. Nah, sehingga
peristiwa-peristiwa yang muncul itu saya bagikan dalam berapa dekade gitu. Berapa dekade seperti yang kita tahu sampai dengan dekade yang terakhir ini kita bicara tentang Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Di situ mahasiswa terus hadir. Sampai dengan pasca COVID. Pasca COVID ini mahasiswa mendapatkan pergerakan mahasiswa mendapatkan tantangan baru. Artinya sudah ada produksi-produksi wacana dalam ruang-ruang digital yang kemudian bisa menjadi hegemoni atau yang sekarang kita kenal dengan post-truth. Post-truth adalah kebenaran atau wacana yang diulang-ulang akan dianggap menjadi sebuah kebenaran, dan itu bermain di dalam algoritma itu sendiri. Nah, kalau kita tarik semua gerakan mahasiswa ini, PMKRI itu pun turut terlibat hadir di dalam setiap dinamika pergerakan ini sampai dengan hari ini. Hari ini, waktu zamannya Soekarno, Soeharto, itu kita memiliki satu musuh bersama sehingga kita dapat menggulingkan pemerintah. Tetapi sekarang kita berhadapan dengan oligarki, sehingga gerakan mahasiswa kenapa terfragmentasi. Inilah yang harus kita pikirkan bersama. Kita kemas ulang. Kira-kira musuh besar kita siapa? Itu. Apakah oligarki itu, ataukah mentalitas anak bangsa saat ini itu sudah tidak berakar, yang dimana pada kala itu era Soeharto mahasiswa dianggap sebagai penjaga moral, tetapi hari ini mungkin bisa dipertanyakan bagaimana gerakan mahasiswa sebagai penjaga moral itu. Oke, baik. Apakah pergerakan yang dilakukan oleh mahasiswa itu memberikan dampak atau hanya sekedar mempengaruhi kebijakan, Kakak? Saya tidak ada di dalam dikotomi pergerakan ini, karena ada hal-hal tertentu di lapangan yang mengatakan bahwasannya mahasiswa ini sudah tersandra oleh kepentingan elit. Bahkan ada wacana yang mengatakan bahwasannya agenda demonstrasi itu sudah disetting di istana atau di ruang-ruang oligarki bertemu dengan teman-teman gerakan gitu. Tetapi yang harus kita perhatikan betul adalah gerakan-gerakan itu hadir itu bentuk dari mengkritisi kebijakan. Nah, hal ini harus dilihat murni pergerakan itu, mahasiswa itu bergerak di hal apa gitu. Ketika dia menyuarakan tentang reformasi jilid 2, artinya dia melihat reformasi atau demokrasi itu sudah mulai terkungkung. Nah, karena sudah mulai terkungkung, terkooptasi, maka mahasiswa itu bergerak. Tetapi tetap karena di dalam ruang digital tadi yang saya sampaikan di awal, ada kontra narasi sehingga membuat citra gerakan mahasiswa itu hari ini buruk atau negatif. Tetapi kalau dilihat dari perjuangan, dia membawa satu nilai perubahan di situ. Itu kira-kira. Mungkin dari PMKRI itu sendiri, ketika Kakak melihat sebagai seorang aktivis, apakah pergerakan yang dilakukan oleh PMKRI sejauh ini per hari ini memberikan dampak? Atau kita berbicara tentang PMKRI, PMKRI sebagai organisasi pembinaan dan perjuangan, tentu tidak dapat dipungkiri rasa-rasanya kita mulai mengalami kemunduran. Tidak bisa dipungkiri kita mulai mengalami sedikit kemunduran. Yang perlu dilakukan saat ini adalah bagaimana untuk PMKRI melihat situasi, merevitalisasi kembali gerakan kemahasiswa, kultur-kultur literasi harus dinaikkan, kultur intelektualitasnya, sehingga di dalam membaca sebuah fenomena sosial itu harus jernih. Dan seorang kader PMKRI, kader yang sudah dikaderkan dengan cara berpikir sistematis, logis, cara berpikir kader, nilai-nilai ke PMKRIan harus menjadi landasan dasar roh untuk dia bergerak. Kristianitas, fraternitas, dan intelektualitas harus menjadi roh di mana kader PMKRI itu bergerak. Ketika dia menyampaikan satu kritikan, maka kritikan yang dihasilkan itu adalah hasil pemikiran, hasil dialogis, hasil kajian yang benar-benar matang. Di situ dia positioning PMKRI dan pemerintah sebagai mitra kritis, gitu, mitra kritis pemerintah, dan juga sekaligus menghasilkan buah-buah pikiran atau rekomendasi-rekomendasi pikiran kepada pemerintah,
sebagai mitra strategis. Itulah positioning PMKRI yang harus dilakukan. Sebagai kader PMKRI dan juga sebagai aktivis, bagaimana kakak melihat kita sebagai mahasiswa yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan, di mana kita mengontrol setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah? Apa bukan hanya kita mengkritisi, tetapi kita mengontrol setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah? Oke, jika kita berbicara tentang kebijakan, yang pertama, positioning PMKRI sebagai mitra kritis dengan kemampuan berpikir kritisnya dia harus mampu melihat setiap kebijakan. Karena kalau kita bicara dalam teori kebijakan publik, setiap kebijakan yang dikeluarkan itu tentu ada kepentingan atau ada keberpihakan. Nah, di sini setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, PMKRI harus selalu melihat hal itu. Jika hal itu baik, kenapa kita tidak membersamai pemerintah di dalam menggodok kebijakan itu? Tetapi jika kebijakan itu di dalam proses pembuatannya, perancangannya, sampai dengan tahap implementasi dan kontrol di bawah, atau ada kesalahan atau ada kekeliruan, di situ PMKRI hadir untuk memberikan koreksi-koreksi yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Disitulah positioning PMKRI sebagai mitra kritis pemerintah. Kemudian lagi-lagi berbicara tentang PMKRI tidak hanya melulu untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah, tetapi apa yang PMKRI bikin. Saya selaku kader PMKRI, ketika pulang kampung, saya bentuk sekolah kampung sebagai bentuk keberpihakan saya kepada adik-adik. Hal ini bukan untuk menunjukkan, menampilkan egosentris saya, tetapi karena berposisi di PMKRI, kita berbicara tentang bagaimana hidup terlibat dan berjuang untuk masyarakat tertindas. Di sana saya melihat ada ketimpangan pendidikan. Maka langkah yang saya ambil adalah dengan kemampuan yang saya miliki, dengan segala hal yang saya sudah pelajari di PMKRI, kemudian saya bentuk itu. Melihat anak kecil anak kelas 5 atau kelas 6 SD yang belum tahu membaca. Hati saya tergerak, kenapa kita tidak melakukan sesuatu? Disitulah saya melakukan gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan. Sembari saya pun sebagai kader tetap mengkritisi setiap kebijakan yang dihasilkan. Tetapi ada hal yang berdampak saya lakukan untuk sekelompok sekecil orang. Bukan soal berdampak luasnya, tapi seberapa dalam saya memberikan itu kepada adik-adik saya di kampung. Baik. Ketika banyak penyimpangan yang terjadi dan juga butuh sentuhan mahasiswa, apakah ada strategi atau solusi dari pergerakan baru bagi organisasi itu sendiri? Strategi apa yang harus dilakukan oleh PMKRI? Yang pertama, PMKRI harus kembali pada nilai. Nilai-nilai ke-PMKRIan itu harus dipegang teguh oleh seorang kader, Kristianitas, fraternitas, dan 6 identitas kader. Gitu. Kemudian PMKRI cukup banyak mempunyai kerangka-kerangka berpikir kritis. Kita ada pendidikan di tingkatan di cabang, ada MPAB, MABIM, LKK, kemudian KSR dan KSN. Kita cukup banyak mendiskusikan, menggodok sebuah isu, mencari akar persoalan, kemudian kita menghasilkan satu gerakan bersama. Semua skema-skema berpikir PMKRI dalam hal untuk mengkritisi sebuah kebijakan itu sudah dilakukan. Hanya persoalannya saat ini adalah bagaimana dalam kita menggerakkan kembali tentang kita punya di PMKRI namanya gerakan sel. Bagaimana isu yang sudah digodok di KSR, Konferensi Studi Regional KSR, kemudian Konferensi Studi Nasional KSN, ini harus di blow up menjadi isu bersama PMKRI secara nasional sebagai sumbangsi pemikiran kritis kepada bangsa. Saya kira itu posisi yang PMKRI. Berkaitan dengan integritas dari kader PMKRI itu sendiri dalam pergerakan kemasyarakatan per hari ini. Berbicara tentang integritas, ini kita berbicara soal leadership. Berbicara soal leadership artinya kita berbicara tentang kaderisasi. Kaderisasi di PMKRI terjadi di mana? Di tingkatan cabang. Bagaimana cara mengkaderkan? Kita sudah mempunyai silabus pembinaan bagaimana mengkaderkan seorang kader.
Proses kaderisasi ini harus dilakukan dengan baik. Nilai-nilai tentang kekatolikan, kristianitas, spiritualitas, dan fraternitas itu benar-benar harus ditanamkan kepada kader, sehingga kader bisa menghidupi itu, bisa membadani itu. Nah, ketika ia sudah memenuhi syarat-syarat ini, ia sudah betul-betul mendalami hal ini, maka dia tidak ragu di dalam bersikap. Ketika dia benar merasakan betul kaderisasi soal kepemimpinan, dia tidak akan takut untuk mulai menyatakan sikap, ini positioning saya sebagai PMPRI. Tetapi kalau dasarnya itu belum kuat, bisa dipertanyakan integritasnya dia. Karena dia mau bergerak gimana sedangkan akarnya tidak kokoh. Seorang kader, akarnya itu harus kokoh. Ketika akarnya itu kokoh, itu akan mampu di dalam dia berjuang. Maka PMPRI itu disebut dengan organisasi pembinaan atau organisasi kaderisasi dan juga perjuangan. Dia kuat dalam kaderisasi, artinya integritas dia bisa teruji di situ. Kemudian dia akan berani untuk mengambil sikap dalam perjuangan. Luar biasa sekali tadi Kak penjelasannya. Terus bagaimana tanggapan Kakak terkait dengan minimnya mahasiswa per hari ini dalam melakukan pergerakan? Jika dikatakan minim, saya tidak tahu tolak ukurnya dari mana. Tetapi kalau kita melihat setiap fenomena-fenomena sosial yang terjadi, di mana mahasiswa tetap melakukan gerakan-gerakan kritisnya, tidak hanya dengan melakukan demonstrasi, tetapi dia juga melakukan kritik publik, dia juga melakukan audiensi, dia menyampaikan ide dan gagasannya dia. Tetapi hal itu semua dilakukan mahasiswa, gitu. Semua sudah dilakukan mahasiswa. Hanya tinggal bagaimana seluruh mahasiswa ini, bagaimana kita mengemas isu dan kita melihat kira-kira musuh bersama kita ini siapa. Oligarki itukah atau ideologi di balik oligarki itu? Apakah yang sering dibilang dengan mungkin sekarang ideologi neokapitalisme yang sudah menjamur, menjalar sampai dalam sisi batiniah manusia. Itu pun tertuang di dalam seruan kepausan, di dalam ensiklik Magnificat Humanitas. Teknologi hadir benar untuk mempermudah pekerjaan-pekerjaan manusia. Tetapi teknologi hadir juga tidak berarti dia lebih tinggi daripada human dignity atau martabat manusia. Manusia harus dilihat lebih tinggi dari teknologi. Martabat manusia harus dilihat lebih tinggi. Dulu manusia, tubuhnya dia itu dikapitalisasi menjadi buruh. Tetapi hari ini manusia itu sudah disandra sejak dia lahir. Dia sudah diperkenalkan dengan teknologi, akhirnya dia bergantung pada teknologi, segala gerakannya dia, segala macam pemikirannya dia, bahkan intuisinya dia itu bergerak di situ, sudah tercengkram. Akhirnya timbullah budaya konsumerisme. Tetapi bukan berarti gerakan mahasiswa itu hilang atau minim, dia selalu ada. Buktinya kemarin teman-teman mahasiswa melakukan gerakan reformasi jilid 2. Artinya mahasiswa selalu hadir dalam ruang-ruang kritis. Mahasiswa bukan kurang dan bukan minim berkaitan dengan pergerakan, tapi bagaimana pergerakan itu belum berdampak atau belum memberikan sebuah perubahan pada sebuah kebijakan. Hal ini kalau kita mengacu pada beberapa buku, misalnya teori strukturasinya Anthony Giddens, kemudian kita juga berbicara dalam teorinya Herbert Marcuse dalam bukunya itu One Dimensional Man, manusia satu dimensi. Di sini melihat secara global itu ideologi tentang kapitalisme yang sudah memperbarui diri evolusi menjadi neokapitalisme ini adalah menjadi ancaman bersama, tetapi kita tidak memiliki satu ideologi counter terhadap ideologi besar ini. Sadar tidak sadar sebenarnya kita dalam hal ini sudah terhegemoni oleh ideologi itu. Ambil contoh sederhana misalnya, kita lebih suka pakai HP. Ketika orang menggunakan HP iPhone, itu dianggap, wah dia status sosialnya lebih
lebih bagus, lebih tinggi gitu. Dibandingkan orang yang menggunakan HP Android mungkin yang paling jadul. Orang tidak melihat HP ini adalah sebagai alat untuk saya berbuat apa. Tetapi orang sudah melihat HP atau teknologi yang saya gunakan ini untuk menaikkan status sosial saya, supaya dipuji, orang haus akan pujian. Dan itu sadar tidak sadar berlaku dalam pertemanan kita dengan teman sekitar gitu. Hal itu sudah menjadi lumrah, maka apakah pasar sudah ada di situ? Bisa jadi, dan saya meyakini benar ada pasar di situ. Nah, di dalam buku pemikiran terbaru, Jürgen Habermas, gitu. Jürgen Habermas adalah generasi ketiga dalam mazhab Frankfurt yang mengkritisi tentang modern itu adalah sebuah mega proyek yang belum selesai dengan dirinya. Di sini sekarang tinggal bagaimana melihat ideologi besar ini, kemudian kita bisa melihat positioning kita itu bagaimana sebagai individu. Saya menggunakan HP atau saya makan di restoran mewah dengan saya makan di warung, tujuan saya makan di situ itu apa? Kalau tujuan saya adalah untuk memuaskan diri saya, kalau bahasanya John Boldiat itu adalah hyperrealitas atau realitas palsu yang mau saya tampilkan. Nah, itulah yang terjadi hari-hari ini. Maka pasar sudah meracuni kita atau sudah menghegemoni kita, ya. Dan kita tidak punya ideologi pembanding itu. Baik, sebenarnya kalau kita lihat misalnya pasar mempengaruhi itu kan kembali ke diri kita. Bagaimana kita mengontrol untuk kakak berbicara tadi berkaitan dengan kalau misalnya orang pakai iPhone tuh berarti dia punya kelasnya tinggi, atau misalnya yang pakai Android kelas bawah lah. Itu kan sebenarnya tidak bisa dilihat dari situ. Ya, bahkan Iya. soal situasi batinnya, terkadang kalau kita melihat fakta sosial, kebanyakan itu tadi orang menggunakan HP iPhone itu merasa, wah sudah bisa selevel nih atau setara nih dengan teman-teman, gitu. Dibandingkan ketika saya menggunakan Android di hadapan, mungkin saya agak insecure gitu, agak malu, ya kan? Nah, itulah yang terjadi. Nah, pertanyaannya, bagaimana sampai bisa terjadi seperti itu? Nah, tadi dikatakan kembali lagi ke dirinya dia masing-masing. Oke, kembali. Nyaman tidak kau pakai iPhone di mana teman-temanmu semua di mana teman-teman gunakan iPhone, kau pakai Android sendiri dan jadul lagi. Betul. Bagaimana posisi batinnya kamu? Artinya orang melihat teknologi sebagai pamer diri, gitu. Kesadaran yang lebih atau kesadaran palsu tadi, tetapi tidak melihat teknologi sebagai fungsi untuk saya itu apa. Terima kasih yang luar biasa sekali atas penjelasan yang tadi kakak berkaitan dengan edukasi tentang pergerakan yang dilakukan mahasiswa tadi. Apakah gerakan mahasiswa modern lebih berpengaruh atau gerakan sosial pada beberapa tahun? Tadi saya gambarkan tahap-tahap dalam gerakan kemahasiswaan. Mungkin dulu gerakan itu dia harus berbasis advokasi, karena dia turun langsung ke masyarakat karena teknologi handphone tidak seperti masif sekarang, gitu. Tidak bisa kita bilang bahwasanya gerakan yang dulu lebih bagus, gerakan yang sekarang tidak bagus. Tetapi bagaimana kita mengkombinasi gerakan ini? Gerakan akar rumput, gerakan yang terjadi di bawah, itu benar-benar gerakan kesadaran, keterpanggilan untuk saya berbuat sesuatu yang berdampak, walaupun kecil tetapi berdampak, gitu. Tetapi tidak hanya itu, tapi saya juga harus membangun narasi ini di dalam media sosial. Gitu. Maka kita hidup di dalam dua dimensi sosial dan dimensi media sosial dan dunia nyata. Nah, ini harus balance. Nah, tetapi terkadang orang itu lebih hidup hanya di media sosial, tetapi di dunia nyatanya biasa-biasa saja dia gitu. Ini menjadi kritikan sosial saat ini. Artinya gerakan mahasiswa dua-duanya ini harus selaras. Kemudian apa pesan yang bisa disampaikan oleh kakak sebagai seorang aktivis, sebagai seorang yang telah berkecimpung di organisasi,
untuk mahasiswa dan untuk pergerakan ke depan? Masukan saya yang pertama, gerakan mahasiswa harus berbasis pada moralitas, berbasis kepada kemanusiaan. Kalau dalam PMKRI, di dalam visinya PMKRI adalah terwujudnya keadilan sosial, kemanusiaan, dan persaudaraan sejati. Nah, hal ini harus menjadi dasar atau harus menjadi enlightenment atau guidance di mana dia bergerak. Gerakan mahasiswa atau kita sebagai mahasiswa saat ini, yang pertama, gerakan literasi kita harus kuat, membaca fenomena, harus benar-benar pakem terhadap basic keilmuannya kita, berbasis pada keilmuan kita, dan kita bergerak karena kita mau berbuat sesuatu. Seperti kata Mother Teresa, bukan soal seberapa banyak kau memberi kebaikan, tapi seberapa banyak cinta yang kau berikan kepada setiap kebaikan yang kau hasilkan. Terima kasih Kakak atas edukasinya. Terima kasih juga telah hadir di podcast Sendal Jepit. Ya. Mungkin nanti di sesi waktu lainnya kita akan bertemu kembali. Ya, Terima terima kasih kasih, banyak Kak. juga di podcast Sendal Jepit, luar biasa, keren, Jos.